mohon ditampilkan terkait tata tertib dalam acara pemaparan visi dan misi malam ini. Oke, terima kasih Mbak Ruli. Akan kami bacakan tata tertib pemaparan visi, misi, dan program kerja calon Ketua Umum IOPI periode 2025 sampai dengan 2028. Yang pertama, peserta berpakaian sopan serta mengaktifkan kamera saat kegiatan berlangsung. Yang kedua, suara peserta akan di-mute kecuali bagi yang diizinkan. Yang ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir pada kegiatan ini. Link sudah dibagikan di chat oleh tim panitia. Yang keempat, ini mungkin nanti menjadi salah satu hal yang seru. Nanti akan kami atur waktunya. Sesama calon diperbolehkan untuk bertanya. Yang terakhir adalah pertanyaan dapat diketik di kolom chat atau raise hand. Dan nanti akan kami persilahkan untuk yang raise hand nanti akan kami pilih siapa yang akan bertanya. Kemudian untuk pemaparannya nanti setiap calon 15 menit. Jadi memaparkan seluruhnya langsung. Yang pertama nanti Mas Bagas, yang kedua nanti Mas Dalu. Jadi nanti mohon maaf Mas Dalu dan Mas Bagas sesuai dengan urutan nomornya saat ini, Mas Bagas nanti duluan 15 menit. Full kami berikan kepada Mas Bagas untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang akan dilakukan nanti apabila terpilih. Kemudian yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dalu. Nah, nanti terkait dengan tata cara diskusi, yang pertama nanti akan kita mulai di kolom chat dulu. Nah, nanti terkait aturannya akan kami usahakan, misalkan pertama dari Mas Bagas, Mas Dalu sudah selesai, nanti sesi pertama pertanyaan untuk Mas Bagas. Misalkan dua pertanyaan dulu. Nanti saya lanjutkan pertanyaan untuk Mas Dalu. Nanti setelah dua kali dibuka sesi pertanyaan, di tengah-tengah kita lanjutkan pertanyaan antar calon. Jadi kami harapkan Mas Bagas menyiapkan pertanyaan untuk Mas Dalu juga mempersiapkan pertanyaan untuk Mas Bagas. Selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan melihat waktu. Jika masih memungkinkan, kita lanjutkan tanya jawab lagi dengan seluruh peserta yang resen ataupun yang memberikan pertanyaan di kolom chat. Kepada Mas Bagas dan Mas Dalu, mohon maaf apakah sudah dipahami terkait prosesnya nanti? Atau ada yang mau ditanyakan dahulu? Ya, Sudah, Mas. sudah Sudah cukup jelas siap. ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa ditutup Mbak Ruli terkait tampilannya. Oke, Mas Bagas, kesempatan pertama, siap diri dulu, tarik napas yang panjang dulu, relax. Aduh, Mas Bagas yang pemaparan saya juga ikut deg-degan ini. Kita serius tapi tetap harus santainya harus tetap ada itu. Mas Dalu nanti mohon maaf menunggu giliran 15 menit lagi walaupun di sana sudah plus 2 jam atau 1 jam Mas Dalu. Oke. Mas Bagas sudah ready? Ya, insya Allah Un- sudah, Pak. Oke, untuk slide-nya nanti dari panitia atau Mas Bagas langsung? Dari saya langsung ya. Oh, dari Mas Bagas langsung. Mohon Ya, Mbak Ruli, Mas Bagas bisa dibuat host agar bisa share screen. Silahkan dicoba share screen dulu Mas Bagas, agar nanti waktunya benar-benar efektif 15 menit. Oke, bisa di slideshow boleh. Oke, Mas Bagas, waktunya 15 menit di jam saya jam 8 lebih 06. Waktu dan tempat untuk pemaparan visi misi kami berikan kepada Mas Bagas. Monggo Mas Bagas. ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Ortotik Prostetik, Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dan juga Poltekkes Surakarta dan juga Ketua Kolegium, serta yang terhormat Ketua KPU. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pribadi sangat apresiasi atas kesempatan yang diberikan malam ini. Izinkan malam ini saya Bagas Bayu Sakti STROP untuk memaparkan visi, misi, dan juga program kerja saya
sebagai calon Ketua IOP periode 2025 sampai dengan 2028. Ya, sedikit cerita tentang saya. Saya adalah seorang ortotis prostetis yang berpengalaman kurang lebih sekitar 7 tahun dalam praktik klinis dan juga pengalaman dalam manajerial. Lalu keahlian saya meliputi perawatan ortotik berbasis pasien, terutama bagi pasien-pasien dengan spinal ortosis, cranial ortosis, ortosis ekstremitas. Juga saya berpengalaman sebagai seorang business development. Dalam pengalaman saya mampu memimpin tim multidisiplin, merancang strategi pemasaran, membangun kemitraan, dan juga memberikan layanan pasien berkualitas tinggi. Lalu saya adalah lulusan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 pada tahun 2016 sebagai Diploma 4 Ortotik Prostetik dan juga langsung melanjutkan Professional Year untuk program ISPO kategori 1 yang lulus pada tahun 2017. Lalu ini adalah pengalaman profesional saya. Saya bekerja di beberapa tempat. Ada sebagai marketing manager di Klinik Malino Citra Medica di 2025 sampai dengan sekarang. Lalu saya juga bekerja sebagai ortotik prosthetic consultant di Pratama Sentra Rehabilitasi, yang mana ini bersamaan, beriringan saya bekerja. Lalu saya juga bekerja sebagai bisnis dan marketing konsultan di Klinik Berkat Geraha Medica mulai dari 2005 sampai sekarang. Lalu saya juga memiliki pengalaman sebagai Business Development Manager di Pratama Sentra Rehabilitasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Lalu sebagai ortotis prostetis sendiri, saya juga tetap melakukan praktik di Pratama Sentra Rehabilitasi, termasuk layanan Halo Brace, Boston Brace, Trial juga ortosis ekstremitas bawah, kongenital dan juga ortosis servikal. Saya juga memiliki pengalaman sebagai branch manager di Pratama Sentra Rehabilitasi Bali di 2018 sampai dengan 2020. Ini adalah beberapa proyek portofolio yang saya kerjakan. Saya pernah menjadi seorang edukator sosial disabilitas bekerja sama dengan Dompet Duafa. Saya juga pernah menjadi narasumber seminar nasional dan juga dalam pekerjaan saya sering melakukan presentasi terkait dengan perusahaan ataupun advance product dalam pengembangan bisnis. Lalu saya juga pernah menjadi seorang pembimbing mahasiswa bagi mahasiswa praktik di Lahan. Dan juga saya pernah memberikan layanan kaki palsu gratis bekerja sama dengan beberapa instansi dan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara umum dalam beberapa acara. Ini adalah sertifikasi dan juga pelatihan saya. Saya memiliki beberapa pelatihan terkait dengan webinar digital marketing dan juga Microsoft Excel. Lalu pelatihan digital marketing strategi di 2020. Lalu workshop manajemen spinal orthosis dari ISPO di Kamboja 2018 dan juga training wheelchair service pada tahun 2017. Untuk pengalaman organisasi dan juga kepemimpinan, alhamdulillah saya adalah ketua alumni jurusan ortotik prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 mulai dari 2025 sampai 2028. Lalu saya juga termasuk anggota Kolegium Kesehatan Ortotis Prostetis di bidang pengembangan kompetensi dan juga saya menjabat sebagai Ketua IOP ASM 2025 Jakarta Banten, lalu menjadi Ketua Divisi Keprofesian DPW IOP Banten dan juga anggota Divisi Keprofesian DPP IOP. Ini adalah beberapa pengalaman organisasi yang saya miliki. Dari pengalaman kerja saya dan juga beberapa kegiatan dan juga organisasi yang saya eh, miliki, saya memiliki beberapa kompetensi inti, yaitu kemampuan klinis sebagai ortotis dan juga prostetis yang terus terjaga, lalu kepemimpinan terbukti atas beberapa organisasi dan juga hal lainnya yang pernah saya pimpin. Lalu saya juga memiliki pengalaman dalam manajerial dan juga pemasaran, dan juga teknologi dan juga komunikasi. Baik, selanjutnya adalah visi saya. Visi saya dalam menjadi calon ketua IOP adalah menjadikan IOP sebagai organisasi profesi ortotik prostetik yang profesional, adaptif, inovatif, bermanfaat, dan dikenal luas
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta kualitas layanan ortotik prostetik bagi masyarakat di Indonesia. Ada beberapa hal yang saya tekankan terkait dengan visi saya, yaitu profesional dalam hal pelayanan dan juga dalam organisasi, adaptif tetap mengikuti apa perkembangan zaman, inovatif memiliki inovasi dalam pengembangan ortotik dan prostetik, dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas, dan juga dikenal secara luas karena organisasi kita masih dibilang belum cukup banyak yang mengetahui apa itu ortotik dan juga prostetik. Lalu misi saya adalah untuk meningkatkan profesionalisme anggota, memperkuat literasi digital dan inovasi, meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan anggota, membangun kemitraan dan advokasi kebijakan, mengedukasi masyarakat dan memperluas akses, juga mendorong riset dan inovasi bidang ortotik dan prostetik. Selanjutnya misi ini akan saya tuangkan dalam program kerja. Sebelumnya saya juga melakukan analisa dan juga survei terkait dengan apa saja yang menjadi tantangan dalam organisasi ini dan juga profesi ortotik dan prostetik. Yang saya himpun kemarin saya sempat memberikan beberapa survei yang alhamdulillah sudah diisi lebih dari 20 orang mengisi survei tersebut terkait dengan apa saja yang menjadi tantangan, yaitu SIP ataupun STR belum seragam, perizinan rumit dan juga praktik ilegal masih marak. Lalu kebersamaan organisasi perlu konsolidasi DPW dan juga DPC untuk komunikasi dua arah. Lalu pengakuan dan profesionalisme profesi belum dipandang setara, penghargaan dan tarif juga belum layak. Lalu teknologi dan inovasi serta kesempatan kerja, adaptasi teknologi, produksi komponen lokal dan ketersediaan lapangan kerja masih terbatas. Lalu harapan dari program kerja di bidang pendidikan dan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, sertifikasi dan juga K3 menjadi prioritas. Lalu kerjasama dan juga jaringan, sinergi dengan pemerintah, swasta dan juga kolegium untuk memperluas peluang. Lalu regulasi dan advokasi untuk penertiban SIP dan STR dan juga advokasi tarif layanan terhadap BPJS menjadi desakan kuat dari beberapa survei. Lalu digitalisasi dan sosial, transformasi digital, program sosial, serta peningkatan awareness publik. Lalu ada kualitas kepemimpinan apa yang teman-teman harapkan? Itu adalah inovatif dan juga adaptif, transparansi dan kesejahteraan, lalu visioner dan juga memiliki jejaring yang luas. Dari beberapa analisa dan survei dan juga yang saya alami, eh, saya membentuk sebuah program kerja yang saya bagi dari beberapa bagian. Untuk peningkatan kompetensi, saya akan menginisiasi program workshop atau sertifikasi internasional bagi teman-teman ortotis dan prostetis untuk mengadakan workshop atau sertifikasi internasional bekerja sama dengan lembaga lain. Lalu e-learning dan juga modul yang kita bisa kerjakan sama-sama juga bersama dengan kolegium. Lalu mendorong webinar di DPW dan DPC yang sebenarnya sudah dicanangkan dari program IOP sebelumnya, namun masih belum banyak yang melakukan webinar untuk internal DPW dan DPC. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelatihan manajerial dan juga kewirausahaan. Seperti yang kita tahu bahwa lapangan kerja untuk ortotik dan prostetik belum terlalu banyak, yang mana pelatihan dalam manajerial dan kewirausahaan ini dapat mendorong lulusan-lulusan OP untuk membuka lapangan kerja baru. Lalu untuk transformasi digital, kita harus mengoptimalisasi platform digital IOP, baik yang sudah ada ataupun akan kita kembangkan nantinya, karena digital sekarang dan juga informasi sangat luas bisa kita sebarkan. Agak sayang kalau misalkan kita nggak mengoptimalisasi dari platform digital yang sudah ada. Lalu saya juga mencanangkan untuk pelatihan literasi digital, di mana sekarang juga sangat berkembang sekali terkait dengan digital marketing, sosial media, website, ataupun hal-hal lain yang kita bisa kembangkan secara digital. Lalu kita juga perlu mengoptimalisasi persebaran informasi melalui sosial media dan juga website IOP. Website IOP ini adalah hal yang sangat bisa kita kerjakan. Memang akan membutuhkan dana dan juga waktu, tetapi dengan adanya website, informasi mudah-mudahan dapat tersebar dengan luas sehingga teman-teman
bisa memberikan informasi yang lebih clear lagi tentang apa itu profesi kita dan juga kepada masyarakat luas dan juga pasien dapat mengetahui apa itu IOP dan bagaimana profesi ini dapat membantu mereka dalam melaksanakan pelayanan dalam bidang kesehatan. Lalu hubungan dan kemitraan, kolaborasi dengan sektor swasta, optimalisasi kerjasama dengan kolegium ortotis prostetis yang kita sudah bentuk saat ini perlu kita optimalisasikan lagi. Lalu optimalisasi kerjasama dengan organisasi profesi lain, kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat. Lalu untuk pengembangan anggota dan organisasi, kita perlu optimalisasi data keanggotaan dan juga data pelayanan yang selama ini masih menjadi PR kita bersama, terutama juga dengan data pelayanan. Lalu roadshow pengurus pusat ke DPW dan DPC untuk pendataan, pembinaan, dan koordinasi. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting bisa kita lakukan karena kita punya potensi di setiap daerah kita punya DPW bahkan juga DPC. Artinya itu adalah filter pertama kita dalam mengetahui apa yang terjadi di lapangan secara langsung dan bagaimana peran IOP dapat membantu dalam hal-hal yang mereka kerjakan atau hal-hal yang mereka ingin tanyakan. Lalu kita juga akan menguatkan DPW di wilayah yang belum aktif karena kita tahu ada beberapa wilayah yang belum terlalu aktif. Kita akan inisiasi untuk penguatan kembali. Lalu untuk edukasi publik, kita akan membangun campaign kenal ortotik dan prostetik melalui media digital untuk pengenalan profesi dan juga layanan kita. Lalu kita bisa mengikuti stand pameran di acara kesehatan nasional. Itu sangat bisa kita lakukan seperti Hari Kesehatan Nasional atau pameran-pameran kesehatan lain yang bisa kita kerjasamakan dengan sektor swasta atau sektor lain. Lalu optimalisasi screening ke masyarakat, komunitas dan sekolah. Ini menjadi salah satu sumber persebaran informasi yang juga sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Lalu untuk inovasi dan riset, pengembangan tim research dan development, penghargaan IOP untuk inovasi alat dan pelayanan, lalu kerjasama publikasi ilmiah dan juga riset dan teknologi. Lalu apa saja yang kita butuhkan? Tentu saja dari program-program tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh ketua yang nanti terpilih. Kita perlu membentuk tim yang kuat dalam organisasi IOP, yang mana kita membutuhkan SDM yang sangat kompeten dan juga kuat di situ, dan juga mau melayani secara sosial. Yaitu kita perlu tim IT untuk digitalisasi, kita perlu tim advokasi dan juga humas untuk sosialisasi dan juga pendampingan kepada dinas kesehatan atau dinas-dinas lainnya. Lalu kita juga perlu membentuk suatu tim trainer untuk pelatihan dan juga tim riset dan publikasi. Lalu pendanaan tentunya untuk kegiatan tersebut akan membutuhkan dana yang bisa kita himpun dari iuran anggota, sponsor dari sektor swasta, industri alat kesehatan, atau CSR dan juga hibah penelitian. Lalu kemitraan kita perlu kuatkan Mas Bayu, juga. 1 menit lagi waktunya. Oh ya, baik. Kemitraan perlu kita kuatkan juga dengan Kolegium OP dan juga KKI, lalu BPJS dan Dinas Kesehatan, lalu juga ASPO dan juga organisasi internasional. Dan kita juga perlu monitoring dan evaluasi dengan sistem monitoring berbasis indikator kinerja yang terukur. Lalu kita juga bisa melakukan evaluasi tahunan dengan laporan secara terbuka. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita harus bekerja sama-sama untuk membawa IOP ini menjadi organisasi yang lebih dikenal, profesional, dan juga bermanfaat bagi anggota serta masyarakat luas. Mari kita satukan langkah untuk membangun masa depan ortotik prostetik Indonesia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan cukup bisa menjelaskan dan jika ada pertanyaan nanti kemudian boleh kita diskusi sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas Bayu atas pemaparan visi misi serta program kerjanya.
cukup detail, cukup jelas. Jadi kita semakin ada gambaran apabila nanti Mas Bagas Bayu memimpin, arah IOP akan dibawa kemana. Terima kasih sekali lagi Mas Bagas dan Mas Bagas Bayu. Selanjutnya Mas Dalu sudah siap. Oke, siap Mas. Untuk Mas Kebetulan Dalu, saya share screen. materinya atau PowerPoint-nya di-share sendiri atau dari panitia? Saya share sendiri Mas. Oke, Mbak Ruli mohon difasilitasi. Monggo silahkan Mas Dalu ditayangkan. Oke, sudah terlihat Mas? Sebentar, bisa di... Oke, sudah terlihat Mas Dalu. Oke, baik. Baik. Oke, Waktu di jam saya jam 8.23, nanti berarti selesai kurang lebih jam 8.38, Mas Dalu. Monggo, waktu sepenuhnya oke, kami baik. berikan ke Mas Dalu. Baik, terima kasih Mas Dodi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, eh, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam. Saya ucapkan selamat malam kepada Mas Haryanto sebagai Ketua Kolegium Ortotik Prostetik Indonesia, kemudian Ketua Jurusan dari Poltekkes Jakarta 1 ataupun yang mewakili, kemudian Ketua Jurusan dari Poltekkes Surakarta ataupun yang mewakili, kemudian juga dari Ketua KPU Mas Riastono, selamat malam, kemudian juga kepada Mas Bagas yang merupakan juga calon untuk Ketua Umum IOP tahun 2025-2028. Dan juga tak lupa pada moderator dan para peserta diskusi yang mengikuti diskusi visi misi pada malam hari ini, saya ucapkan selamat malam, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan sehingga dapat memaparkan visi misi program kerja saya. Saya tidak menyiapkan seperti Mas Bagas, tapi perkenalkan nama saya Dalu Srimartoto, saya seorang OP. Saat ini saya bekerja di NTB, Mataram, Kota Mataram. Saya menyalonkan Ketua Umum IOP periode tahun 2025-2028. Ya, jadi pada visi misi ini memang pergeseran apa ya namanya? Pergeseran fungsi dari organisasi memang terjadi karena memang ada Undang-Undang Nakes Tenaga Kesehatan yang dikeluarkan tahun 2024 atau 2023. Memang pergeseran kewenangan dari organisasi profesi yang dulu organisasi profesi yang bisa melakukan memberikan SKP, kemudian memberikan eh, rekomendasi dan juga untuk verifikasi SKP saat ini sudah dibatasi dan itu akan dialihkan ke kolegium, termasuk juga untuk penyusunan-penyusunan standar. Meskipun IOP juga akan tetap dilibatkan untuk sebagai tim-tim untuk penyusun terkait pedoman-pedoman ataupun soal-soal yang akan dilakukan untuk UKOM resertifikasi bagi anggota yang sudah habis masa aktif dari SIP-nya. Baik, eh, saya mulai visi misi dari saya. Jadi visi dari saya itu adalah mewujudkan ya visi misi dari visi saya yaitu mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, inovatif dan bermanfaat. Tentu saja profesional akan sangat diperlukan dalam kegiatan kita, dalam kegiatan organisasi kita. Kemudian integritas ini juga kita harus mempunyai integritas yang sangat baik dalam melakukan kegiatan organisasi profesi terkait dengan komitmen yang dilakukan, terutama untuk pengurus-pengurus yang nanti akan terlibat dalam kegiatan IOP ke depannya. Inovatif juga tetap karena kita memang saat ini memang dunia yang sangat cepat berubah, teknologi dan semuanya akan apa namanya akan sangat berubah dengan cepat. Teknologi dari yang kita dulu masih bermain game, kemudian kita akan nanti mungkin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan melakukan perubahan yang besar, dimulai dari beberapa rumah sakit itu akan melakukan 3D. Jadi memang itu akan menjadi suatu perubahan yang sangat besar dan kemudian juga pasti bermanfaat
Jadi IOP juga harus bermanfaat untuk bukan hanya untuk kita sendiri, anggota, ataupun juga masyarakat dan tentunya untuk bangsa dan negara. Ya, misi ini adalah turunannya. Jadi kita satu pasti akan meningkatkan kompetensi profesionalisme anggota, itu akan pasti. Kemudian mengembangkan organisasi yang transparan, kemudian akan menjadi pusat pengembangan inovasi serta menyebarkan pengetahuan terbaru. Dan terakhir, empat itu akan memberikan kontribusi organisasi profesi kepada anggota masyarakat bangsa dan negara, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi memang dari misi-misi ini adalah turunan dari visi, dan kita memang nanti akan kita breakdown lagi dalam program kerja yang akan saya paparkan setelah ini. Ya, jadi kita akan bagi-bagi. Saya tidak akan menjabarkan satu-satu. Jadi ini adalah secara garis besar yang akan dilakukan nanti dari setiap-tiap divisi atau tim-tim yang akan ada di DPP IOP nanti. Ini hanya secara guideline tentunya, tapi ini akan menjadi guideline bagi tim-tim yang akan bekerja di dalam eh, pengurusan IOP. Dalam bidang profesionalisme dan inovasi, tentunya kita akan melakukan pelatihan pengembangan kapasitas, training atau workshop. Jadi tujuan utamanya itu memang meningkatkan kompetensi teknis, soft skill, dan anggota agar bekerja secara profesional. Jadi ini adalah peningkatan kompetensi sebetulnya. Saat ini kita sudah memiliki kegiatan IOP ASN yang sudah berlangsung dari 2021 saat COVID, kemudian berlanjut sampai 2025 yang nanti akan berlangsung di Jakarta. Indikator keberhasilannya ini kalau kita dari angan-angan saya memang ini nanti akan kita buatkan minimal 3 pelatihan per tahun, di mana dimulai di awal tahun kemungkinan akan ada webinar. Jadi kita akan ada webinar simple di awal tahun, kemudian pelatihan itu nanti juga akan ada, tapi dia di tengah tahun dan kita akan menyusunnya kurikulumnya karena pelatihan itu akan memerlukan kurikulum. Jadi pelatihan itu pasti akan memerlukan JPL yang lebih lama. Jadi kurang lebih 40 sampai 50 JPL kurang lebih, mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi. Dan itu akan memerlukan waktu sekitar 4 sampai 5 hari. Itu akan dilakukan di pertengahan tahun. Dan penutup itu nanti akan ada acara IOP ASM yang akan diselenggarakan mungkin akan selalu diselenggarakan di bulan-bulan Oktober. Jadi jadi pelatihan pengembangan kapasitas ini indikator keberhasilannya mungkin akan terjadi 3 kali pelatihan per tahun. Kemudian program kerja dalam bidang ini program kemitraan strategis yaitu membangun kolaborasi kuat dengan pihak eksternal. Pihak eksternal itu tentunya dengan pemerintah. Pemerintah ini dalam hal pemerintah ini pasti akan diwakili dengan kolegium dan juga konsil. Saat ini kita juga sudah berkomunikasi terkait penyusunan pedoman dan juga penyusunan soal dengan kolegium dan juga dengan konsil. Kemudian swasta ini juga kita juga perlu karena swasta ini beberapa swasta kan memang dia mempunyai teknologi yang saat ini mungkin belum bisa berkembang banyak di Indonesia, tapi mereka sudah mempunyai dan itu bisa digunakan untuk melakukan transfer teknologi. Gitu. Kemudian dari LSM kemarin kita juga ada pertemuan dengan CHAI, Clinton Health Assistant Initiative. Jadi kita juga sempat bertemu dengan salah satu organisasi disabilitas yang ada di Jogja. Tentunya saat ini sih kita belum belum dilakukan dengan baik. Mungkin akan di follow up lagi ke depannya karena kan kita juga mempunyai kepentingan-kepentingan terhadap LSM ini. Jadi kita harus memberikan sesuatu informasi yang benar dan yang dapat diterima dan sekaligus juga untuk dapat sosialisasi terhadap ortotik prostetik terhadap LSM-LSM tersebut. Jadi pendandatangan ini indikator keberhasilannya pasti akan mendatangkan minimal dengan MOU atau kesepakatan kerjasama baru terbentuknya asosiasi dengan terbaru. Kemudian ini juga mungkin akan seperti program kerja di sebelumnya. Asosiasi terkait memang kita juga ada seperti halnya Gapopin, Gabungan Pengusaha Optik Indonesia, kita juga akan
menginisiasi, kemarin sudah diinisiasi tapi ternyata belum berjalan dengan lancar, mungkin akan kita inisiasi lagi. Jadi kita akan adanya asosiasi praktek mandiri dan juga pasti akan ada asosiasi Fasiankes yang bekerja di dalam Fasiankes. Jadi nanti yang akan mengatur semua praktek mandiri ataupun bukan dalam arti regulasi ya, tapi lebih ke arah etikanya praktek mandiri mungkin akan berada di asosiasi tersebut. Dan Fasiankes pun juga akan sama, Fasiankes nanti juga mungkin akan diinisiasi dengan pembuatan SOP, pembuatan whitebook, ataupun terkait dengan kredensial nanti bisa di-share di dalam asosiasi tersebut. Kemudian ya, profesionalisme kita ada salah satunya adalah sosialisasi kode etik. Jadi kode etik itu IOP sudah mempunyai dari tahun 2022, tapi memang saat ini kita belum sempat mensosialisasikan kembali. Jadi memang etik ini akan menjadi guidance ataupun petunjuk bagaimana cara bekerja secara etik dan saling menghargai antar sesama profesi. Kita sebenarnya sudah ada, cuman memang kita belum disosialisasikan secara menyeluruh. Jadi indikator keberhasilannya memang pemahaman kode etik seluruh anggota, dan ini kemungkinan akan kita adakan roadshow. Jadi bukan dalam roadshow kita akan berkunjung setiap DPW, tapi kita akan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita ketahui keliling Indonesia itu memerlukan uang yang sangat luar biasa, jadi kita akan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian inovasi profesionalismenya kita saat ini kita pengenalan OP di kampus karena kita juga perlu menjaring anggota-anggota yang baru dan memaparkan bahwa ortotik prostetik itu mempunyai sebuah organisasi, jadi organisasi yang tentunya akan memberikan manfaat-manfaat kepada anggotanya. Pengenalan OP di kampus ini pasti indikatornya pasti akan terselenggara di kampus ortotik prostetik yang ada di Indonesia, baik di Jakarta maupun di Surakarta. Kemudian indikator ini mungkin juga akan dilakukan pada untuk mahasiswa tingkat akhir ataupun juga saat pengenalan mahasiswa baru pun juga bisa dilakukan. Jadi ini nanti akan dilakukan juga salah satu program kerjanya. Kemudian dalam bidang integritas dan pengembangan organisasi saya ada 4. Yang pertama adalah keterbukaan informasi, transparansi kinerja dan tanggung jawab. Jadi keterbukaan dan transparansi memang harus bermuara pada akuntabilitas. Jadi sesuatu harus bisa dijawab, dijelaskan dan dipertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan kinerja yang dilakukan oleh pengurus pusat. Jadi memang ini transparansi ini memang kita bisa menjelaskannya nanti melalui bisa dalam banyak hal. Jadi indikator keberhasilannya ini laporan internal yang bersih dan terpublikasi melalui akun medsos. Jadi IOP saat ini sudah mempunyai YouTube juga sudah ada, kemudian Instagram dan website kita belum ada. Memang saat ini website kita kemarin sudah sempat ditanya-tanyakan, memang harganya memang sangat luar biasa. Tapi kita mempunyai satu contoh website yang sangat sangat hemat, itu ada di IOP Jawa Timur. IOP Jawa Timur itu dia hanya membeli domainnya itu kurang lebih di bawah 1,5 juta dan itu bisa diakses dan bisa memberikan informasi yang sangat tepat dan sangat merinci di website tersebut. Mungkin yang itu mungkin akan bisa dilakukan karena memang kita secara anggaran kita belum terlalu kuat, jadi memang kita akan memikirkan bagaimana melakukan sesuatu itu dengan penghematan dan tapi dengan tetap dengan hasil yang maksimal. Kemudian digitalisasi proses kerja yaitu mengadopsi teknologi untuk efisiensi dan efektivitas dalam administrasi, komunikasi, dan pelaksanaan program. Tentu saja saat ini kita di 2025, apalagi semenjak COVID, Zoom itu sangat banyak digunakan, jadi kita akan menggunakan teknologi ini karena kita sudah terbukti efisien dan efektif dalam komunikasi, pelaksanaan program, kita dari manapun, seperti yang dibicarakan dari Pak Kolegium tadi, kita bisa dari manapun kita bisa melakukan program-program tersebut. Jadi administrasi juga bisa dilakukan karena kita bisa dikirim email, kirim WA, semuanya bisa dalam waktu yang cepat kita bisa mendapatkan hasil-hasil tersebut. Jadi pemanfaatan indikator keberhasilannya itu pemanfaatan tools kolaborasi,
daring untuk rapat internal, semua dokumen penting tersimpan dalam sistem manajemen dokumen digital. Jadi dokumen digital saat ini kita masih menggunakan G Drive. Jadi G Drive ini saat ini mungkin sudah akan penuh, jadi mungkin kita akan membeli G Drive yang baru untuk drive yang baru. Jadi eh, intinya sistem manajemen dokumen dan untuk pertemuan-pertemuan semuanya akan dilakukan secara daring kecuali saat rapat kerja pada kita ketemu semuanya. Biasanya nanti rapat kerja akan terjadi 1 tahun sekali pada saat acara IOP ASN, di mana semua anggota DPW pasti akan diminta dan pasti diminta untuk mengirimkan anggotanya. Jadi pada saat itu kita akan melakukan rapat kerja yang secara offline. Kemudian ini adalah pengembangan organisasi, yaitu salah satunya adalah akses prioritas di acara eksklusif. Jadi memang ini adalah yang akan membedakan. Mas Dalu, 1 menit Jadi lagi. antara yang membayar atau tidak itu pasti akan kita bedakan. Tidak mungkin antara yang membayar dan tidak iuran itu akan mendapatkan harga yang sama. Meskipun di kolegium itu atau di konsil itu mempunyai aturan bahwa tidak boleh dibeda-bedakan untuk biaya atau tarif harganya, tapi memang kenyataannya memang ini kemungkinan akan kita eh, aktifkan. Mas Jadi Dalu, maaf, satu menjadikan menit anggota, lagi. oke siap, menjadikan keanggotaan aktif memiliki nilai tambah yang nyata. Kemudian penghargaan profesional terbaik tahun ini, jadi ini sebetulnya sama. Kita sudah melakukan ini salah satu, tapi bukan yang terbaik, tapi kita melakukan pada acara ulang tahun IOP, kita memberikan apresiasi terhadap yang membuat web apa itu namanya yang untuk ulang tahun IOP itu kita pilih dan memberikan eh, insentif finansial kecil untuk membayar anggota dibayar penuh untuk tahun 2025. Jadi menetapkan standar keunggulan profesional dan mendorong integritas. Jadi nanti ini akan ditentukan beberapa poin supaya bisa mendapatkan penghargaan ini. Kemudian kemasyarakatan dan manfaat ini tentunya kita akan ada program sosial berkelanjutan, yaitu melaksanakan program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan sasaran. Program ini minimal akan 2 tahun sekali dengan target penerimaan manfaat yang terukur. Laporan dampak positif program kepada masyarakat ini nanti akan kita minta. Kemudian publikasi dan advokasi dampak, jadi menyebarluaskan hasil kerja, dampak positif organisasi kepada publik untuk meningkatkan citra positif dan kepercayaan. Jadi memang ini akan menjadi sosialisasi kita dalam memperkenalkan ortotiprostetik di Indonesia. Jadi dengan peningkatan jumlah liputan media ataupun media sosial mengenai kegiatan organisasi. Oke, kerangka waktu dan sumber daya. Jadi jangka waktu ini sesuai dengan ADART, programnya ini dirancang untuk dilaksanakan dalam periode 3 tahun dengan evaluasi setiap semester. Kemudian penanggung jawab nanti akan ditentukan tiap divisi atau departemen terkait. Kemudian anggaran akan diperinci dalam rencana anggaran tahunan berdasarkan kebutuhan implementasi setiap program. Nah, ini adalah divisi-divisi organisasi. Seperti ini saya masih tetap mempertahankannya. Jadi kita akan ada 6. Ada divisi kesekretariatan, kemudian divisi bendahara, divisi pendidikan dan pelatihan, kemudian ada divisi standarisasi, dan juga ada divisi profesian. Jadi dari divisi-divisi ini nanti akan membreakdown dari program kerja yang sudah dipaparkan tadi, akan menjadi program-program kecil yang akan sebisa mungkin dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Dan terakhir, divisi dana dan usaha ini sebelumnya belum ada memang. Kita dulu adanya divisi etik, jadi kita mengganti dana dan usaha ini. Intinya adalah kita akan berusaha mendapatkan dana selain dari iuran. Jadi dana dan usaha ini akan menjadi sumber penghasilan selain dari iuran. Di samping itu kita juga ada majelis-majelis sesuai dengan ADART, kita ada majelis MPA yang akan melakukan MONEF. Kemudian juga kita juga ada majelis etik yang akan melakukan apa namanya jika ada masalah etik, majelis etik yang akan bertindak dan menyelesaikan. Baik, terima kasih Mas Rudi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dalu atas pemaparannya. Eh, Mohon maaf Mas Bagas, Mas Dalu agak waktunya agak lebih panjang
Sedikit harap dimaklumi, tapi tidak ada masalah, aman. Selanjutnya, waktu untuk berdiskusi atau tanya jawab. Untuk peserta yang untuk sesi pertama ini, silahkan peserta raise hand atau memberikan pertanyaan di kolom komentar kepada Mas Bagas dulu. Dua pertanyaan dulu kepada Mas Bagas. Kami tunggu kurang lebih 1 menit dari sekarang. Bisa raise hand atau bisa nulis di kolom chat. Terima kasih. Sepertinya belum ada yang raise hand ini ataupun belum ada pertanyaan di kolom chat. Oh, ini sudah ada. Dari Mas Rauf Ur-Rohim kepada Mas Bagas. Mungkin bisa disimak pertanyaannya kami bacakan Mas Bagas. Transformasi digital membutuhkan dana dan SDM yang mumpuni. Dari mana sumber pendanaan dan bagaimana strategi Anda agar program digitalisasi IOP tidak berhenti di tengah jalan karena keterbatasan biaya atau tenaga? Mas Bagas sudah cukup jelas pertanyaannya? Ya, Oke, sudah silahkan cukup dijawab. jelas. 2 menit Mas Bagas. Ya, oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Betul bahwa dalam transformasi digital itu membutuhkan dana dan juga SDM yang mumpuni. Jangan sampai nanti programnya udah bagus, tapi di tengah jalan berhenti kurang lebih mungkin itu yang menjadi kendala. Untuk pendanaan sendiri, teman-teman, itu sebenarnya kita bisa himpun mungkin salah satunya dari iuran anggota. Kemudian pendanaan yang nomor dua, kita itu bisa memanfaatkan yang saya paparkan tadi terkait dengan kerjasama sektor swasta atau juga dana hibah atau CSR dari beberapa perusahaan yang mungkin memiliki anggaran untuk hal tersebut. Lalu untuk SDM sendiri sebenarnya adalah teman-teman kita itu udah banyak sekali yang cukup melek akan dunia digital. Terbukti dengan beberapa teman-teman kita itu sudah banyak membuat konten-konten edukatif di sosial media mereka. Yang mereka tidak punya itu adalah platform yang cukup luas, yang cukup besar untuk mereka menginformasikan ini lebih luas lagi ke masyarakat. Nah, itu bisa kita lakukan melalui website yang terbentuk, melalui platform digital sosial media yang terbentuk. Tadi disinggung sudah ada kanal YouTube, sudah ada kanal Instagram, mungkin kita juga bisa sentuh kanal TikTok yang persebarannya cukup masif sekarang. Nah, nanti kita akan kurasi teman-teman semua dalam website. Mereka bisa memperkenalkan di mana mereka praktek, apakah mereka punya SIP atau tidak, STR-nya bagaimana. Lalu kemudian akses-akses tersebut bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi gampangnya gini, kalau saya klik di Google kaki palsu Jakarta atau kaki palsu Banten atau kaki palsu Solo. Mungkin yang keluar pertama atau kedua itu masih company-company atau praktek-praktek mandiri yang muncul. Tapi gimana caranya website ini bisa menjadi SEO friendly atau bisa memberikan informasi yang jelas. Jadi semacam kalau mereka mau tahu informasi di mana ortotis dan prostetis yang punya SIP, yang STR berpengalaman. Nah, itu mereka bisa cari di situ gitu loh. Jadi memang betul akan butuh dana. Tapi balik lagi untuk website sendiri, itu memang nggak terlalu mahal untuk pembukaan domain yang mahal itu biaya untuk maintenance-nya. Tapi udah banyak website pembuat website yang secara murah seperti Hostinger itu kita bisa gunakan dan dalam penggunaan platformnya itu cukup mudah. Saya yakin juga teman-teman bisa edit atau copywriting sendiri gitu. Jadi saya rasa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk transformasi digital ini, yang mana ujungnya adalah kita mau gimana caranya profesi kita tuh dikenal.
Jadi kalau kita nyari kaki palsu tuh orang tahu bahwa yang bikin kaki palsu tuh ortotik prostetik. Kalau kita mau nyari scoliosis brace tuh orang-orang tahu, oh scoliosis brace itu yang buat ortotik prostetik. Nah selama ini kan itu belum ada. Kurang lebih itu Mas Raufur Rohim, Ya, apakah sudah cukup terima menjawab? kasih Mas Bagas atas jawabannya. Luar biasa sekali, sangat rinci dan detail. Selanjutnya, sebenarnya ini Mas Sugeng sudah resen, tapi mohon maaf, sudah tadi Pak Tri duluan dari MPA mengajukan 3 pertanyaan sebenarnya. Tapi mohon maaf Pak Tri, izin kami pilih 1 pertanyaan. Mohon berkenan, nanti mungkin kalau masih ada kesempatan tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaan yang lain akan kita naikkan lagi. Mohon izin ya Pak Tri. Mungkin pertanyaannya kami pilih secara acak mawon. Ini nomor 1. Ketika sebentar. Ketika Anda memetakan hambatan dan tantangan organisasi, jadi langkah strategis nyata, apa yang Anda lakukan untuk menjawab semua tantangan yang sudah Anda petakan? Seperti itu, Mas Bagas, pertanyaannya. Sebentar, izinkan saya baca dulu ya. Oke, terima kasih Pak Tri. Ini juga pertanyaannya sangat menarik dan juga cukup to the point. Betul bahwa saya sudah memberikan analisa dan juga survei atas hambatan dan juga tantangan apa saja yang tadi saya paparkan. Nah, yang masih lemah dari kita itu adalah pendataan. Artinya apa yang terjadi di lapangan itu terkadang tidak sampai informasinya sampai ke pusat. Eh, Artinya kadang-kadang survei-survei ini tuh cukup membantu untuk kita mengetahui apa yang menjadi harapan teman-teman, apa yang menjadi hambatan teman-teman, dan bagaimana cara kita menyelesaikan bersama-sama. Nah, dari hal tersebut, saya itu berencana membuat sebuah tim advokasi, yang mana tim advokasi ini nanti bertugas untuk memberikan pendampingan terkait dengan beberapa masalah yang mereka hadapi, baik itu terutama dalam SIP. Karena kita tahu sendiri, beberapa Dinkes itu bahkan belum tahu bahwa kita itu bisa praktek mandiri, yang mana advokasi atau pendampingan itu tuh diperlukan. Apakah ini peranannya bisa dilakukan atau kita bisa beriringan dengan kolegium, kita juga perlu diskusikan sama-sama. Artinya, kalau nanti kita bisa selaras lakukan pendampingan, kita lakukan informasi atau memberikan informasi kepada Dinkes misalkan, nah itu bisa menjadi bantuan yang sangat baik untuk teman-teman dapat mempermudah dalam proses regulasi terkait dengan SIP. Lalu untuk digitalisasi juga, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tuh sangat perlu meluncurkan suatu platform digital yang bisa diakses bukan hanya dari kita, tapi kepada masyarakat, yang mana nanti di platform digital tersebut itu ada pusat data anggota kita tuh tersebar di seluruh wilayah Indonesia tuh di mana aja. Kalau kita bisa klik, misal nanti di Sumatera ada ABC yang praktek di rumah sakit, praktek mandiri atau yang lainnya. Nah, itu sangat diperlukan karena informasi sekarang masih sangat minim. Lalu untuk pengembangan kompetensi kita juga perlu menggalakkan lagi webinar lokal di DPW, workshop dan juga sertifikasi atau pelatihan-pelatihan internasional. 1 menit, Mas Ya, Bagas. terus yang juga saya soroti adalah kesejahteraan dan juga peluang kerja, di mana kita tahu kemarin informasi dari kolegium bahwa untuk jabatan fungsional di rumah sakit untuk di Pulau 4 itu eh, agak sulit dilakukan dalam waktu dekat. Artinya kita perlu mencari alternatif lain dalam jangka pendek. Lulusan-lulusan OP itu di Solo saya lihat kemarin datanya itu diploma 4 sampai dengan 400-an lebih. Di Jakarta 75 lebih. Nah, ini tanggung jawab kita bersama berkaitan dengan hal ini. Mau kemana nih mereka setelah lulus? Nah, artinya pelatihan wirausaha, pembentukan asosiasi praktek mandiri, itu perlu kita inisiasi untuk peluang kerja ini makin terbuka luas.
atau kita berikan pelatihan-pelatihan manajerial atau pemasaran yang mana mereka bisa bekerja mungkin sementara di luar bidang OP. Oke, Gitu siap. sih. Ya, terima Eh, kasih Mas Bagas. Cukup menjawab Pak Tri. Oke, 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 Mas Bagas. Siap. Sesi Mas Bagas selesai dulu untuk pertama ini. Bisa Oke, ambil minum dulu. siap. Selanjutnya ke Mas Dalu. Ya, Tapi ini untuk di kolom chat pertanyaan Mas Dalu. Untuk Mas Dalu belum ada. Atau ada yang mau raise hand tadi. Pak Sugeng barangkali masih eh, untuk akan bertanya atau barangkali akan bertanya Pak Sugeng. Oh ya, siap Mohon maaf Mas baru Dodi. bisa direspon. Mohon maaf sekali Pak Sugeng. Apakah akan bertanya langsung kepada Ya, Mas Dalu? siap. Apa maaf ini saya Siap, nggak bisa 1 menit, G, Pak ikut Sugeng. on kamera, ya, soalnya G, udah. monggo, monggo. Ya, ya, sebenarnya ini apa bisa menjadi pertanyaan kedua belah calon ya. Pertanyaan saya general kok, bukan tentang itu program. Kita ketahui bahwa apa pengurus itu adanya capek pikiran, maksudnya capek badan, capek pikiran, capek fisik dan lain-lain. Nah, ini atas dasar apa Mas Dalu mencalonkan apa kembali untuk dipilih lagi menjadi Ketua Umum apa IOP Indonesia? G. Cukup, Ya Pak itu Sugeng? aja Mas G. Dodi. Terima kasih. Mas Dalu, perlu saya Oke, ulangi pertanyaannya atau langsung dijawab? langsung saya jawab saja. Ya, Terima kasih monggo Mas Mas Sugeng Dalu. pertanyaannya. G. Nanti saya izin bentar Mas, saya nyarjer laptop dulu ya. Sebentar Pak. Ya, Sebentar nggak Pak. apa-apa Mas Dalu. Habis ternyata. Oh, G. Untuk rekan-rekan yang lain, monggo dipersilahkan menuliskan pertanyaan. Bisa di kolom chat nanti semoga insya Allah tetap akan ada waktu untuk kita tanyakan kembali ke masing-masing calon sesuai dengan tujuan pertanyaan atau yang ditujukan pertanyaannya. Oke, baik. Monggo. Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi yang memotivasi saya sebetulnya itu memang saya itu kan ada di kepengurusan IOP kan dari tahun 2015. Dari 2015 itu saya dari 2015 sampai 2023, 2024 itu selalu ada di wakil ketua. Jadi memang banyak permasalahan-permasalahan yang memang belum diselesaikan dari yang kita mempunyai wewenang banyak, kemudian terbataskan karena undang-undang nakes itu. Jadi memang ada beberapa banyak program yang dari pengurusan-pengurusan sebelumnya kok itu belum sedikit terputar terselesaikan. maaf ini. Jadi Lanjut, Mas Dalu. ya, jadi memang yang menjadi motivasi memang kita ada unfinished business ya, Mas. Jadi ada urusan yang belum terselesaikan. Jadi sama halnya seperti kita sebagai OP. Jadi kalau kita OP itu ngerjain sesuatu belum selesai, malam harinya mungkin kita kepikiran. Jadi memang ini menjadi sesuatu hal yang tanggung jawab saya karena saya dari beberapa tahun ke belakang memang ada banyak program yang belum terselesaikan, apalagi kemudian di kepengurusan sebelumnya ini dari Mas Haryanto memang ada banyak banget program dan itu juga program-program yang sangat bagus sebetulnya dan memang belum terselesaikan. Jadi motivasinya memang untuk menyelesaikan program-program yang tentunya bermanfaat bagi anggota-anggota dan tentunya juga memberikan sesuatu yang sangat baik pengabdian terhadap profesi ortotik prostetik ini. Oke, baik. Terima kasih Mas. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Dalu atas jawabannya. Kami lanjutkan pertanyaan kedua untuk Mas Dalu di kolom chat. Di sini tertulis dari Mas Danu Isnadi. Mas Dalu kami bacakan ya izin. Bagaimana tanggapan calon ketua mengenai peraturan Menteri Kesehatan nomor 60 tahun 2017 terkait izin edar alat kesehatan kaki palsu? Dan bagaimana solusi calon ketua supaya kami sebagai pengusaha OP untuk mempermudah melengkapi syarat tersebut? Kurang lebih seperti itu Pak Dalu. Mas Dalu pertanyaannya Oke, terkait terima kasih Mas. peraturan Menkes. Oke. Iya, jadi memang ini yang agak lumayan berat nih Mas. Jadi kan memang kita IOP ini memang
kembali lagi seperti saya bicarakan tadi, memang kita sudah powerless, jadi memang kita tidak bisa mempunyai kewenangan langsung bertindak ke sana, tapi kita mempunyai kolegium dan konsil yang bisa memfasilitasi ini. Tentu saja kita akan bekerja sama dengan kolegium dan konsil terkait dengan ini, dan tentunya di dalam Kemenkes itu ada namanya Farmalkes yang mengurusi izin edar alat kesehatan kaki palsu. Tentunya dengan itu, dengan kita kolaborasi kolaborasi dengan antara kolegium dan konsil, tentunya kita akan bisa meminta paling tidak kita memfasilitasi pertemuan dengan Farmalkes yang membawai farmasi dan alat kesehatan yang membawai tentang izin edar kaki palsu ini. Mungkin kita pertama mungkin kita tidak bisa langsung to the point mungkin. Jadi kita memang perlu harus memperkenalkan diri dan lain-lain, intermezzo lah intinya. Kemudian barulah kita menyampaikan bahwa di lapangan kita ada begini dan kita akan menemukan solusinya jika kita saat ini kita tidak bisa langsung menyelesaikan bahwa solusinya seperti apa, memang ini akan menjadi jalan yang panjang untuk mendapatkan solusi. Cuman memang kita jalannya memang kita harus berdiskusi dengan Farmalkes dan tentunya disupport dengan konsil dan kolegium tentunya. Karena kita sendiri tidak akan bisa berjalan sendiri. Jadi memang kolaborasi dengan konsil dan eh, kolegium ini akan menjadi sangat penting untuk kita menuju ke Farmalkes tersebut. Begitu Baik. Mas Dodi. Oke, terima kasih Mas Dalu. Untuk sesi Mas Dalu selesai untuk yang pertama. Selanjutnya kami pingpongkan lagi ke Mas Bagas. Mas Bagas sudah siap. Yang pertama di chat ada pertanyaan dari Mbak Esther ini sepertinya Mbak Esther. Mas Bagas, seberapa penting dan relevan program kerja publikasi inovasi dimasukkan ke dalam proker IOP ke depan? Boleh dijelaskan apa saja yang akan dilakukan IOP dan indikatornya seperti apa? Seperti itu Mas Bagas, pertanyaannya dari Mbak Esther. Monggo silahkan dijawab. Tuh, ini. Ya, oke, maaf Mas. Pertanyaan nanti seberapa penting dan relevan program kerja publikasi inovasi dimasukkan ke dalam proker IOP ke depan? Boleh dijelaskan Ya. apa saja yang dilakukan oleh IOP ya? Tentunya itu sangat penting ya, penting dan juga relevansi publikasi dan juga inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan pengakuan profesi. Publikasi karya inovasi ini bisa menegaskan bahwa si ortotis prostetis itu tuh bukan cuma pelaksana teknis aja tapi juga kontributor keilmuan di bidang kesehatan. Nah, itu bisa kita kuatkan lagi. Lalu ini juga bisa mendukung regulasi dan juga yang sudah dikerjakan oleh kolegium yaitu standar kompetensi untuk pengembangan disiplin ilmu di bawah kolegium. Nah, publikasi inovasi IOP ini bisa menjadi bukti nyata untuk kita berkontribusi sebagai profesi ortotis prostetis sekaligus memperkuat posisi IOP dalam advokasi atau pendampingan dalam kebijakan. Lalu ini juga bisa meningkatkan reputasi nasional dan juga internasional yang mana dengan publikasi rutin itu IOP bisa menjadi rujukan tidak hanya bagi anggota tetapi juga di dunia akademik, Kementerian Kesehatan dan juga yang sudah ada di Indonesia yaitu ISPO Indonesia gitu. Jadi rasanya memang hal ini sudah sempat diprogramkan di dalam program sebelumnya namun belum terlalu optimal dan juga kita bisa kerjakan kembali untuk optimalisasi tersebut dengan membangun tim riset dan juga publikasi atau jurnal dan media IOP yang nanti kita bisa terbitkan di website kita. Terus kita juga bisa kolaborasi dengan universitas atau juga industri alat kesehatan. Lalu ini juga bisa menjadi ajang inovasi tahunan yang kita tadi bisa berikan yaitu penghargaan inovasi IOP untuk publikasi karya. Jadi sepertinya banyak hal yang kita bisa kerjakan dan sangat bermanfaat buat kita
untuk inovasi dalam perkembangan IoP ini sendiri. Mungkin kurang lebih itu ya Mbak Oke, Esther sip. Oke, jawabannya. terima, terima kasih Mas Bagas atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Mas Lutfi. Untuk Mas Bagas, terkait membangun kemitraan dan dana dari CSR, yang mana dana dari beberapa kompani, bagaimana cara agar IOP tetap netral bagi anggotanya dan tidak menjadi alat promosi? Seperti itu pertanyaannya dari Mas Lutfi untuk Mas Bagas. Moga Mas Bagas, 3 menit saja Mas Bagas. Oke, lama juga ya 3 menit. Ya 2 menit, nggak Oh apa-apa. iya, oke oke oke. Biasanya 5 menit soalnya tadi Ya jawabnya. siap. Biar saya nggak tegang ya, jadi ketawa sedikit. Oke, makasih Mas Lutfi. Betul, memang singgungan antara eh, kerjasama kita dengan sektor swasta, baik itu pendanaan atau CSR itu akan sangat tricky atau lumayan sulit nanti dilakukan jika kita tidak melakukan strategi untuk menjaga netralitasnya. Nah, strateginya itu yang pertama kita bisa buat MOU secara jelas bagaimana kerjasama ini tidak menjadi bahan semerta-merta promosi mereka atau hard selling mereka, tetapi bagaimana dalam MOU ini kita bisa tuangkan yang menyatakan bahwa dana ini untuk mendukung program edukasi sosial ataupun juga penelitian yang akan kita lakukan. Jadi MOU yang jelas itu sudah pasti sangat penting kita pastikan. Lalu juga transparansi kepada anggota, artinya kita akan sampaikan bagaimana kerjasama ini berlangsung antara sektor yang kita MOU-kan, di mana teman-teman anggota harus bisa mengakses laporannya secara jelas, eh, bagaimana kerjasamanya, bagaimana bentuknya. Lalu kita juga harus pisahkan antara program dan brand company itu sendiri, yang mana si CSR ini harus mendukung program yang kepelatihan dan screening masyarakat gitu. Jadi tidak boleh ada materi promosi yang secara gamblang terlihat di situ gitu. Jadi memang ini sangat-sangat tricky, tapi betul bahwa ini menjadi satu peluang yang akan kita bisa kembangkan dengan baik jika secara MOU dan juga secara kerjasama kita bisa sama-sama lakukan dengan jelas, transparan, dan juga terukur. Kurang lebih sih begitu, Mas Lutfi, tentang jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Mas Bagas. Mohon maaf saya beralih device karena tiba-tiba keluar sendiri. Oke, Mas Bagas untuk sesi ini cukup. Kita lanjutkan kepada Mas Dalu. Mas Dalu ini ada pertanyaan dari Pak Triwanto lagi. Langkah apa yang Anda lakukan untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan anggota mengenai banyaknya praktek-praktek ilegal OP, baik dari orang otodidak dan lulusan OP yang tidak memiliki legalitas SIP? Sudah itu saja pertanyaannya dari Mas Ya, Triwanto. terima Tadi kasih. tadi dua Terima kasih pertanyaan Mas saya Triwanto. tanyakan semua. Oke, terima kasih pertanyaannya berat lagi Mas. Oke. Jadi memang ini menjadi masalah klasik untuk ortotik prostetik ya. Tapi dulunya ini juga menjadi masalah untuk teknisi gigi juga. Karena teknisi gigi juga eh, dia mempunyai tukang gigi. Dan tukang gigi itu juga mempunyai asosiasi sendiri. Jadi tukang gigi akan menjadi lebih berat daripada kita. Untungnya yang bekerja ilegal ini dia tidak mempunyai asosiasi. Jadi saran saya memang eh, saat ini sih memang kita kita tidak bisa bertindak banyak. Cuman kita paling nggak kita bisa mengumpulkan data-data terkait pelayanan ilegal ini. Jadi jika saya itu terjadi di saya, memang saya akan mengumpulkan data-data jika itu memang terjadi pelayanan ilegal dan beserta dengan bukti-buktinya.
Jadi bukti-bukti itu nanti dikumpulkan, jadi nanti itu akan menjadi pelaporan ke Dinkes. Karena memang ini wewenangnya akan ada di Dinkes, karena SIP akan ada di Dinkes. Eh, Paling nggak nanti dari DPP IOP kita akan tetap memfasilitasi dan tentu juga akan berkonsultasi dengan eh, majelis disiplin dari konsil mungkin, atau mungkin mohon maaf jika saya salah, atau paling nggak dengan kolegium terlebih dahulu untuk tindakan-tindakan apa jika memang terdapat praktek-praktek ilegal OP baik dari orang otodidak ataupun lulusan OP yang tidak memiliki legalitas SIP. Jadi saran saya memang saat ini memang ini belum diatur dalam aturan apapun. Tapi memang SIP itu memang sudah diatur, memang kalau untuk praktek di tiga, apa maksudnya ortotik, osteotik, prostetik itu memang memerlukan SIP. Jadi memang yang tidak mempunyai SIP itu akan dianggap ilegal. Jadi memang itu nanti kita perlu berkonsultasi dengan kolegium ataupun konsil ataupun dengan majelis disiplin. Bagaimana kita menyikapi ini? Tentunya kita tidak bisa mengambil langkah sepihak, karena mungkin ini juga jika kita mengambil langkah sepihak, mungkin kita juga akan mengakhiri mata pencarian orang tersebut. Jadi kita mungkin perlukan langkah-langkahnya adalah mungkin kumpulkan bukti, kemudian sosialisasi terhadap mereka. Jika mereka tidak bisa, ya kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan jawaban yang lebih ataupun putusan yang lebih pasti sesuai dengan undang-undang. Karena memang dari IOP memang kita hanya bisa memfasilitasi, menyambungkan dari daerah ke pusat, karena kita mempunyai akses itu dan kita juga kenal dengan orang-orangnya, jadi kita akan lebih menyambungkan akses itu. Jadi kita tidak bisa memutuskan secara pasti karena kita juga tidak punya kewenangan tersebut. Jadi ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab, Mas, karena memang ya ini adalah masalah yang berat dan ini sudah bertahun-tahun. Jadi ya kita hanya bisa memfasilitasi saja sih kalau yang untuk seperti ini. Gitu Mas Dodi. Baik, terima kasih Mas Dalu atas jawabannya. Semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Triwanto. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada Mas Dalu. Karena ini saya lihat di chat ada 2 pertanyaan dan tulisannya untuk kedua calon. Karena ini sesinya Mas Dalu, saya tanyakan ke Mas Dalu dahulu. Yang Ya, pertama boleh. ini Mas Dalu. Dari Mbak Mila Dewi Chandrasari. Terkait jumlah lapangan kerja di bidang OP yang tidak sebanding dengan banyaknya lulusan jurusan OP tiap tahun, solusi seperti apa yang bisa Anda tawarkan? Seperti Ya, itu, Mas. baik. Terima kasih Mbak Mila atas pertanyaannya. Jadi memang kita tidak bisa mengontrol jumlah lulusan karena memang itu adalah wewenang dari Poltekkes sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tentunya. Kita tidak bisa mengintervensi itu. Kemudian penerimaan di instansi juga tadi sudah disebutkan oleh Mas Bagas bahwa untuk Jakpung D4 saat ini moratorium, jadi mungkin yang D4 belum juga bisa. Dan juga D3 juga mungkin itu kan kalau pengadaan pegawai itu kan memang terkait dari instansi masing-masing. Nah, dari IOP kita itu yang memberikan solusi saja. Jadi solusinya itu kita akan memberikan data bahwa penyebaran OP di Indonesia itu saat ini memang paling banyak akan ada di Jawa Tengah yang hampir ada 100 lebih. Kemudian di Jakarta itu ada 50 sampai 70 lebih. Kemudian di Jawa Timur juga ada 100-an lebih. Sedangkan untuk beberapa daerah di luar pulau, contohnya di NTB sendiri kita ada banyak pulau, ada 2 pulau besar dengan pulau kecil yang lumayan banyak. Itu kita aja ada 6 dan itu hanya terkonsentrasi di Pulau Lombok saja. NTT kita belum ada, jadi di Papua juga sebegitu besarnya juga belum ada OP-nya. Jadi solusi yang kita tawarkan adalah kita memberikan data sebaran ortotik prostetik itu. Karena saya percaya bahwa di kampus itu pasti sudah diajarkan tentang entrepreneurship atau wirausaha. Jadi memang saya percaya yang sudah diberikan dari pihak-pihak kampus itu pasti akan sudah membekali mahasiswanya untuk jika tidak usaha. Dan saat ini juga pengiriman-pengiriman material kan kita juga sudah
Indonesia sudah berkembang dengan baik, jadi tidak ada masalah material. Jadi solusi yang kita tawarkan adalah ada daerah-daerah yang memang belum ada dan itu bisa diisi meskipun belum menjadi tenaga di instansi, tapi bisa diisi dengan cara wirausaha di sana. Dan kita juga bisa berkonsultasi dengan ISPO. Jadi kan kita juga, karena saya juga jadi member of ISPO dan menjadi komite juga, jadi kita bisa mencarikan atau memberikan solusi bahwa di sana ada dokter rehab atau dokter ortopedi dimanapun yang di daerah-daerah yang mungkin kurang, kita bisa menemukan paling nggak akses ke dokter rehab untuk memulai wirausaha tersebut. Begitu Mas Dodi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Sesi pertama sudah selesai untuk pertanyaan. Terima kasih yang sudah bertanya. Tadi ada Pak Triwanto, ada Mas Danu, ada Mbak Mila, kemudian ada Mas Lutfi, ada Pak Sugeng juga. Ini berarti sesi yang kedua. Kami izinkan Mas Dalu dan Mas Bagas untuk saling bertanya, tapi hanya satu pertanyaan saja. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada Mas Dalu untuk bertanya ke Mas Bagas. Karena Mas Bagas sudah lama istirahat nih ceritanya. Oke, Monggo Mas oke. Dalu. Baik, baik. Terima kasih. Oke, Mas Bagas, selamat malam. Malam Mas, jangan susah-susah Mas pertanyaannya Mas. Oke, saya tadi kan sudah mendengar ya pemaparannya. Memang programnya sangat padat ya. Jadi dari semua program kerja yang mana dari yang ada, mana skala prioritas terkait dana dan kemungkinan keberhasilannya, begitu saja. Ya, oke Mas. Betul. Memang ada beberapa program yang cukup padat, cuman untuk pembagian itu secara action plan akan kita bagi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dan juga kita sendiri tentu nggak bisa melakukannya sendiri, di mana program-program prioritas itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya di pemaparan saya, bahwa ada beberapa hal yang ternyata setelah dianalisa dan juga disurvei itu menjadi sebuah problem yang terus berulang dan juga eh, eh, masih kita temui masalahnya, seperti regulasi dan perizinan, pengakuan dan juga profesionalisme, dan juga lapangan kerja. Kurang lebih beberapa hal tadi juga sudah ditanyakan kepada saya. Tentunya nanti untuk program kerja prioritas akan ada beberapa program kerja prioritas yang akan saya lakukan terkait dengan pertama peningkatan kompetensi, yang kedua transformasi digital, yang ketiga hubungan dan kemitraan, yang keempat pengembangan anggota dan juga organisasi, yang kelima edukasi publik, dan yang keenam inovasi dan juga riset. Rasanya itu adalah program-program prioritas yang akan menjadi perencanaan. Untuk skala prioritas sendiri, rasanya kita perlu diskusi lebih lanjut lagi nanti, berkaitan hal tersebut dengan kolegium dan juga pengurus terkait beberapa hal yang akan kita prioritaskan. Kurang lebih itu Mas Dalu. Ya, Jadi saya sendiri belum membuat action plan secara real dan juga KPI atau indikatornya karena itu membutuhkan waktu dan juga kesiapan dari pengurus yang selanjutnya. Kurang lebih seperti itu Mas Dalu. Oke. ya, Terima kasih baik. Mas Makasih Mas Bagas. Bagas. Oke, Oke, Mas Dalu sudah dijawab oleh Mas Bagas dengan sangat rinci dan detail apa yang akan dilakukan nanti atau program-program kerjanya nanti seperti apa. Mas Bagas sudah mempersiapkan pertanyaan untuk Mas Dalu? Ya, Oke, sudah. oke, monggo silahkan ditanyakan Mas Bagas. Baik, statement yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Dalu tentang unfinished business atau hal yang rasanya belum bisa dikerjakan secara tuntas gitu. Nah, eh,
program-program apa saja yang Mas Dalu rasa belum dituntaskan oleh Mas Dalu sendiri sebagai PLT Ketua IOP selama berlangsung kurang lebih beberapa tahun ini, eh, dan kenapa program-program yang belum tuntas tersebut tidak dikerjakan dalam rentan waktu Mas Dalu sebagai PLT Ketua IOP? Kenapa harus menunggu ke pengurusan yang selanjutnya? Mungkin itu aja Mas Dalu. Nah, monggo Mas Dalu. Ya, baik Mas. Terima kasih Mas Bagas. Jadi memang eh jadi unfinished business itu kan memang yang belum terselesaikan ya. Jadi memang ada banyak program yang belum selesaikan, tapi memang banyak program itu memang ada beberapa yang belum terselesaikan itu salah satunya memang adalah kepengurusan notaris dari ADART karena memang kita saat ini terkendala ada faktor teknis yang sangat-sangat mempengaruhi dalam pengurusan notaris ini. Jadi kita memang itu salah satu program dari Pak Haryanto saat menjadi ketua dan itu juga menjadi beberapa hal yang karena sebagai dasar organisasi kita memerlukan ADRT. Jadi memang ADRT itu sangat krusial. Jadi kita sebagai dasar meskipun sudah di ACC untuk digunakan eh, secara aklamasi di Surabaya, tapi memang kita perlu mempunyai suatu keabsahan. Jadi memang salah satu yang unfinished business itu adalah salah satunya adalah ADART. Jika untuk kegiatan-kegiatan yang lain memang ada beberapa kegiatan-kegiatan itu kan memang sudah dibuat, tapi memang kembali lagi beberapa kewenangan itu diambil alih ke kolegium. Jadi memang ada beberapa dari kewenangan yang kita yang diambil alih kolegium. Jadi memang tidak selesai berhasil. Contohnya adalah pedoman-pedoman itu juga semua sudah beralih. Kemudian yang masih ini banget memang salah satunya adalah asosiasi. Jadi asosiasi ini memang sangat penting. Jadi supaya tidak terbentur antara satu dan lain, seperti halnya di organisasi yang lain. Organisasi pengusaha ini atau praktek mandiri ini yang menjadi kita pernah sama Mas Bagas kita pernah melakukan ini, tapi kan kita stuck di beberapa hal, jadi kita belum sempat mengumpulkan ini. Kemudian juga asosiasi Fasiankes kita juga belum melakukan dengan baik. Jadi kan memang untuk program-program yang belum terlaksana itu memang kita seperti yang dibicarakan Mas Bagas kita dalam karena saya pegang dari 2024 ke 2025 ini memang kita sudah melakukan berbagai macam hal. Salah satunya adalah pendataan lagi apa namanya pendataan anggota, kemudian survei data anggota, kemudian kita juga sudah melakukan penarikan iuran karena memang itu kita tanpa iuran organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi dari tahun 90 89 2025 kita baru sekali melakukan penarikan iuran. Jadi ini adalah mungkin sesuatu hal yang bisa dan juga mungkin ada beberapa orang yang setelah ikut IOP lama sekian lama mendapatkan KTA itu juga kita sudah melakukan. Jadi memang kita fokusnya memang untuk pemenuhan yang kita bisa kejar dalam jangka pendek. Untuk beberapa jangka panjang memang itu kita tidak bisa melakukan prioritas karena memang terkait dengan waktu ya Mas ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya Oke, sampaikan Mas Bagas. terima Terima kasih kasih. Mas Ya, Bagas dan Mas Dalu. terima kasih Mas Dalu. Di tektokannya bagus sekali, semakin memperdalam visi dan misi masing-masing calon. Ini masuk ke sesi selanjutnya, tapi hanya satu pertanyaan untuk masing-masing calon. Terus nanti akan kita akhiri dengan final statement dari Mas Bagas maupun Mas Dalu, ya kurang lebih 1 menit saja. Nah, karena ini kita cek di chat grup, ada pertanyaan dari Mas, sebentar, dari Mas Hari Nugroho. Ini untuk Mas Bagas dan Mas Dalu sekalian. Tapi nanti Mas Bagas dulu, baru Mas Dalu.
Jadi pertanyaannya satu karena di sini tertulis untuk kedua calon. Jadi karena memang nggak ada pertanyaan yang lain lagi, gitu ya. Oke, pertanyaannya begini. Untuk Mas Bagas, dengan kewenangan organisasi yang jauh berkurang, apakah program-program yang Anda buat ini sudah relevan dengan kondisi saat ini? Silakan, Mas Bagas. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Agus Nugroho. Terkait dengan hal itu betul bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, ada beberapa kewenangan organisasi profesi yang jauh berkurang. Tetapi saya rasa kita tetap bisa berdampingan dalam melakukan hal tersebut, yang mana nanti kita perlu optimalisasi kerjasama kita dengan kolegium, karena kolegium sendiri juga secara resource atau SDM itu tidak sebanyak daripada organisasi profesi kita. Sedangkan kita di IOP bahkan sampai lingkup terkecil di DPW dan DPC setiap daerah saja kita punya. Artinya itu potensi yang kita bisa kembangkan, yang bisa membantu kolegium secara parsial. Begitupun kolegium, nantinya mudah-mudahan kerjasama dua arah ini bisa membantu apa saja yang bisa dibantu oleh kolegium terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Karena saya ingin juga membuat IOP ini sebagai filter pertama atau sebagai tempat tampung pendapat yang pertama, karena setiap wilayah akan rutin untuk melakukan pertemuan, menyampaikan ide, menyampaikan hambatan, dan menyampaikan apa saja yang kira-kira diperlukan. Nantinya filterisasi pertama dari IOP ini kita bisa sampaikan nanti ke kolegium, yang mana nanti bidangnya akan ada beberapa bidang yang membawa hal tersebut. Eh, saya rasa betul bahwa kedua organisasi ini berbeda tetapi tetap harus berkesinambungan. Yang mana nanti perlu dibagi, yang mana bagian kolegium, yang mana bagian IOP. Yang saya pahami, izin kalau nanti bisa dikoreksi, adalah kita bisa membantu untuk advokasi dan juga perlindungan anggota. Lalu kita juga bisa melakukan pelatihan, pendidikan berkelanjutan. Lalu untuk kesejahteraan dan juga jejaring anggota kita juga bisa lakukan untuk membuka peluang kerja. Kita juga bisa melakukan inovasi dan juga publikasi sendiri melalui IOP, dan juga solidaritas dan juga identifikasi profesi sendiri. Itu yang saya rasa pekerjaannya akan bisa dikerjakan oleh IOP, agar secara profesi kita jauh lebih dikenal di masyarakat luas gitu. Jadi saya rasa regulasi-regulasi ini jangan menjadi hambatan. Tetapi kita harus saling kerjasama. Saya rasa juga Pak Haris setuju akan hal ini, untuk kita saling membantu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya juga. Jika dari kolegium membutuhkan data, itu akan melibatkan dari IOP, akan melibatkan dari teman-teman di Fasiankes, akan melibatkan juga teman-teman yang di pendidikan. Jadi kurang lebih itu jawabannya Mas Agus Nugroho. Terima kasih, Mas Bagas. Jawabannya luar biasa sekali. Kita lanjutkan ke Mas Dalu. Monggo, Mas Dalu. Pertanyaannya sama. Atau perlu dibacakan lagi? Makasih Mas, sudah saya baca dan saya Oke, pahami kok. siap. Monggo, Oke, monggo, baik. Mas Dalu. Terima kasih Mas Agus atas pertanyaannya. Jadi saya menambahkan juga dari statementnya Mas Bagas. Memang program-program yang kita buat dari saya dan Mas Bagas memang mungkin sudah relevan untuk keadaan saat ini. Karena IOP saat ini kita tidak gitu. Kita tidak bisa memberikan suatu regulasi yang mengikat. Jadi intinya organisasi ini mungkin akan bergeraknya ke sepeminatan yang akan memberikan kebermanfaatan kepada anggota. Jadi apa sih yang diperlukan anggota saat ini memang ya karena SIP, jadi kita memerlukan SKP. Dalam SKP itu nanti kita ada pengabdian masyarakat. Jika kita tidak menggunakan itu momen itu, orang akan melakukan sendiri-sendiri. Saat melakukan sendiri-sendiri,
IOP ini kemungkinan akan hancur dan kemudian akan dilupakan. Jadi ini adalah sebagai suatu ajang silaturahmi. Jadi program-program yang dibuat itu akan menjadikan program yang saling silaturahmi, sharing ilmu, sharing pengalaman, bukanlah tentang yang regulasi, karena regulasi akan diatur sendiri dengan kolegium. Jadi memang sangat relevan sekali. Dan juga ini tentunya karena kita juga suatu organisasi dan kita memerlukan iuran. Jadi ada beberapa program memang yang dirangsang untuk apa namanya untuk merangsang anggota itu untuk melakukan pembayaran. Jadi eh, tetap menjadi anggota saat ini. Salah satunya adalah dengan program-program yang diberikan. Salah satunya adalah kita sudah melakukan pengakmas secara nasional, di mana kita sudah memfasilitasi dengan berbagai hal macam, meskipun kita tidak memberikan dana kepada daerah, karena memang kita iuran memang kan 20% ke pusat, 80% ke daerah. Jadi memang daerah akan mempunyai uang lebih banyak daripada pusat pastinya. Dan juga ada beberapa program yang kemarin pada saat ulang tahun kita memberikan apa namanya insentif untuk pembayaran iuran anggota seperti itu. Jadi memang pada intinya semua yang kita programkan oleh saya dan Mas Bagas memang sudah sangat relevan dengan kondisi ini. Karena memang ya karena kehilangan wewenang, jadi organisasi akan berubah jalur dan akan memberikan sesuatu hal yang lebih positif dan lebih berguna bagi anggotanya saat ini. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Dalu dan Mas Bagas atas jawaban-jawabannya. Kepada rekan-rekan senior dan sejawat, mohon maaf sekali apabila pertanyaannya belum bisa disampaikan kepada calon karena mengingat waktu yang sudah cukup larut malam. Jadi untuk sesi diskusi kami tutup ini yang terakhir. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Bagas untuk memberikan final statement atau closing statement. 1 menit saja, Mas Bagas. Mohon maaf. Monggo. Ya, baik, terima kasih Pak. Eh, Awal mula saya mencalonkan diri sebagai calon ketua IOP ini adalah saya tidak ingin menjadi istilahnya netizen yang hanya berbicara di belakang layar. Artinya jika saya punya ide, gagasan ataupun program, saya rasa saya harus sampaikan. Jika ada program yang baik dan nantinya bisa applicable kepada siapapun ketua IOP yang terpilih, program-program yang saya berikan atau saya gagaskan mudah-mudahan dapat membantu. Artinya eh, kedua orang malam ini yang berada di depan Bapak Ibu semua adalah mungkin bukan orang-orang yang terbaik, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kami adalah orang-orang yang secara sosial ingin membantu mengembangkan profesi kita sama-sama, ingin meluangkan waktunya, meneteskan keringatnya untuk organisasi kita lebih berkembang lagi. Artinya siapapun yang terpilih, saya harap profesi kita secara khusus terus berkembang dengan baik, lebih dikenal oleh masyarakat, dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Dan jika Bapak Ibu semua merasa bahwa program dari saya baik untuk dilaksanakan, dan saya sebagai sosok pemimpin nantinya cukup dapat membantu teman-teman semua, Bapak Ibu semua, silakan hadiri nanti Munas kita sama-sama kita ramaikan dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan calon ketua IOP yang terbaik. Kurang lebihnya begitu dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada KPU yang telah melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih kepada Mas Dalu. Salam hormat dari saya, Mas Dalu. Eh, Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Bagas atas close statement-nya. Langsung kami sambung ke Mas Dalu. Monggo Mas Dalu. 1 menit saja. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dodi.
Terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan paparan visi misi dari Mas Bagas dan saya pada malam hari ini. Benar apa yang dikatakan Mas Bagas, memang kita bukanlah yang terbaik, tapi memang kita yang beberapa orang yang mau mengemukakan pendapat kita dan mem- melakukan dari ide-ide kita. Jadi kita bisa memaparkan statement-statement kita menjadi visi misi dan program kerja pada malam hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih pada Mas Sri Astono sebagai Ketua KPU yang sudah memberikan fasilitas pada malam hari ini. Dan tentunya siapapun yang akan menjadi ketua, pastinya itu adalah yang terbaik untuk organisasi kita. Dan pastinya jika memang program-program kerja ini, meskipun saya ataupun Mas Bagas, pasti jika ada yang bermanfaat, pasti akan bisa dipakai. Mungkin itu saja Mas Dodi, cukup. Baik, Terima kasih. baik. Terima kasih Mas Bagas dan Mas Bayu. Mas Dalu, kok saya ke balik-balik terus Mas Bagas dan Mas Bayu sama aja tuh. Mas Bagas dan Mas Dalu atas pemaparan visi misinya. Mungkin kalau saya bisa sedikit menyampaikan, mungkin Mas Bagas dan Mas Dalu merasa bukan yang terbaik. Tapi buat saya pribadi, Mas Bagas dan Mas Dalu adalah eh, individu yang terbaik saat ini dan insya Allah keduanya layak untuk memimpin IOP ke depan. Tinggal nanti istilahnya masyarakat IOP nanti siapa yang menentukan. Bagi kami atau bagi saya pribadi, Mas Bagas dan Mas Dalu adalah orang-orang yang terbaik gitu. Mungkin ada sedikit yang kami sampaikan bahwa IOP ini bukan tanggung jawab semata nanti siapa ketuanya, tapi kita semua harus bisa bekerja sama dengan baik, semua harus tidak saling menyalahkan, ini salahnya ketua tidak, kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan dan mengudarakan IOP. Sehingga profesi kita ini menjadi profesi yang lebih dikenal masyarakat dan memberikan dampak yang banyak kepada masyarakat. Mungkin dari saya itu selaku moderator malam ini, saya yakin banyak salah dan